Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, saat ini kita ketemu lagi di ibadah live streaming kita bersama Kingdom Living Community Church. Minggu ini saya percaya sukacita Tuhan, ya, perlindungan Tuhan tetap ada bagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Yang ada di rumah, yang ada dimanapun yang mengikuti live streaming kami saat ini, baik ibu bapak yang walaupun bukan jemaat kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi kita semua saat ini di ibadah live streaming kita. Ya, saya sapa semua komsel-komsel kami, ya, yang ada di luar kota Bitung, yang ada di Minut, ada di Tondano, ada di Manado, ya, yang sekitarnya. Semua komsel-komsel kami KLC Church dimanapun berada, selamat bergabung bersama-sama dengan kami dalam ibadah live streaming kami. Doa kami dari studio KLC di tempat ini supaya saudara diberkati minggu ini, mendapatkan berkat yang sama, sukacita yang sama, kasih setia Tuhan yang sama. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini sambil kita merasakan kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Jemaat yang ada di rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Engkau boleh menikmatinya sambil berdiri, sambil duduk, gak ada masalah. Yang penting kita bisa menyembah Tuhan saat ini, dimanapun engkau berada. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. sekali lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagi-Mu. Bapak Ibu engkau yang ada di rumah, sambil engkau menikmati pujian, kata-kata dari pujian ini. Kau bayangkan ketika dunia goncang, ketika dunia lagi dilanda seperti saat ini. Seluruh bangsa-bangsa, negara-negara lagi dilawan dengan pandemi COVID-19 ini. Lagi menjadi satu wabah yang sangat menakutkan dimanapun. Tapi kita ada, engkau ada, Bapak Ibu ada, jemaat Tuhan masih ada. Wow, ini karena anugerah Tuhan. Waktu engkau mengatakan pujian ini, naikkan dengan syukurmu. Katakan, aku ada Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan Tuhan. Aku hidup hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sangat baik. Mari sama-sama dengan jemaat yang ada di rumah katakan, Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
syukur Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Cinta-Mu, haleluya. Haleluya Tuhan. Dari studio kami memuji-Mu Tuhan. Di rumah-rumah kami memuji-Mu saat ini. Minggu ini minggu keberkatannya Tuhan bagi setiap gereja Tuhan. Haleluya. Mulut kami memuliakan nama-Mu. Hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, thank you God. Thank you Lord. Tuhan, kami percaya bahwa cinta Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan ada bagi setiap kami. Aku berdoa Tuhan ibadah minggu kami saat ini. Biar sungguh-sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan cinta Tuhan. Kami merasakan mujizat Tuhan. Di rumah kami masing-masing Tuhan hadir di sana. Sebagaimana Engkau ada di studio ini Tuhan. Engkau ada juga di rumah setiap jemaat Tuhan yang lagi menyaksikan live streaming kami saat ini. Tuhan, dari tempat ini sebagai hamba Allah aku berdoa. Biar suasana sorga menguasai setiap kami. Di rumah-rumah, di kota-kota, dimanapun Anda berada. Anda dikuasai dengan hadirat Tuhan saat ini. Minggu ini, kau akan merasakan mujizat Tuhan. Minggu ini, ada sesuatu yang Tuhan akan buat atas hidupmu. Tuhan, kami buka ibadah live streaming kami minggu ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, engkau tetap tutup matamu di rumah. Tetap dalam hadirat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Yes God. Haleluya. Oh Tuhan. Oh. Shekadabayarala. Yes God. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu engkau yang ada di rumah, kau siapkan hatimu kita lebih lagi dengan Tuhan saat ini. Mari kita nikmati cinta Tuhan. Katakan dengan imanmu. Aku datang, yes, menyembahmu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan di hidupku. Dari Bapak Ibu, dari awal kita nyanyikan pujian sambil kita semua merasakan bahwa Bapak itu ada di tengah-tengah kita di situasi seperti ini. Kita punya Bapa yang sangat baik. Katakan, Bapakku datang. Yes Lord. Menyembahmu di sini, ku percayakan, oh Tuhan, haleluya, ada
terjadi di studio ini, terjadi di rumah, dan itulah yang terjadi di sorga saat ini. Shekana bayana. Ku nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya Tuhan. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidup. Mari kita angkat hati kita buat Tuhan. Kita nyanyikan syukur kita dari mulut kita. Katakan kata-kata sanjungan di rumahmu, dimanapun kau berada saat ini. Katakan mazmurmu, katakan yang terbaik. Bilang Yesus baik, Kau Allah yang luar biasa, pengasihan Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Mulut kami memuliakan nama-Mu Tuhan, hati kami angkat bagi-Mu saat ini. Haleluya. Yes, Lord. Di rumah-rumah, di desa-desa, di kota-kota, di bangsa-bangsa lagi memuliakan nama-Mu minggu ini Tuhan. Oh, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Shekana bayarala, Shekana baba bayarala. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Shekana bayarala. Bapak Ibu kau yang ada di rumah saat ini, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Satu tanganmu kau letakkan di dada, dan tangan kananmu kau angkat tinggi. Tangan kirimu kau taruh di dada, dan tangan kanan kau angkat tinggi. Amin. Pujian hormat kuasa baginya. Katakan dengan imanmu. Gunung Tunduk, laut bergelora, mendengar nama di atas segala nama. Angkat tinggi tanganmu, pandang wajah Tuhan. Katakan, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau. Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dengan imanmu, katakan pujian sebagai pengagunganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian hormat kuasa baginya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama di atas segala nama. ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, haleluya. Yes, God. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dengan imanmu, katakan tiada janji seperti yang ada pada Tuhan kita yang hidup. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, yes. Lebih lagi yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan.
ini kami hanya percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kami masih mempercayai Tuhan. Kalau minggu ini Tuhan masih mengizinkan kami masih ibadah live streaming, kami belum boleh ibadah korporat. Kami tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kami tahu Tuhan punya rencana di balik semua ini bagi setiap gereja Tuhan dimanapun yang mendengarkan live streaming ini. Dengar, ada rencana Tuhan yang indah di balik semua peristiwa yang terjadi. Tuhan, kami percaya Engkau ada pujian dan penyembahan kami. Kau duduk dan bertahta di dalam, di tempat ini studio, di rumah masing-masing jemaat Tuhan. Engkau ada di sana Tuhan. Minggu ini kami berdoa. Engkau bicara lebih bagi kami Tuhan. Sampaikan Tuhan pesan singkat-Mu bagi kami lewat kebenaran firman. Menguatkan kami jemaat Tuhan. Membuat kami kuat berdiri sebagai gereja Tuhan. Membuat kami mengerti kenapa kami mengalami hal-hal seperti ini di saat seperti ini. Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi tudung kami. Firman menjadi pelita kami. Firman Tuhan menjadi jalan bagi kami. Untuk itu sampaikan pesan singkat-Mu bagi kami minggu ini Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan berkati setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing minggu ini. Hati Tuhan setiap kami jemaat Tuhan. Dibuat jadi sebagai tanah yang subur. Firman masuk berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Saya merasakan begitu kuat hadirat Tuhan. Di studio ini walaupun kami tidak pakai praise, kami hanya worship minggu ini secara khusus. Tetapi saya merasakan betapa Tuhan sangat luar biasa, sangat dahsyat bersama-sama dengan kami minggu ini. Dan saya tahu bahwa suasana yang sama, rasa yang sama juga dialami oleh setiap jemaat Tuhan. Ya, di rumah masing-masing. Saya mau bicara tentang sekarang ini kita dalam pencobaan, dalam tekanan, dalam kemelut masalah. Dan ingat bukan hanya Bapak Ibu, kami semua, bukan hanya kita, seluruh bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa, bahkan seluruh dunia lagi mengalaminya. Saya lagi berenung singkat, yang menjadi impartasi singkat saya minggu ini. Saya bertanya, ada apa Tuhan di balik semua ini? Saya melihat bahwa ini adalah proses buat kita. Ini proses. Proses ini adalah ujian iman bagi kita. Jadi saya lebih tidak melihat ini persoalan. Saya lebih tidak melihat ini suatu masalah yang akan menghancurkan kekristenan saya. Tapi saya melihat ini adalah proses kehidupan. Ingat, orang kalau mencintai proses, karakternya makin baik dalam kehidupan ini. Dan setelah kita melewati proses-proses kehidupan ini, tanpa Anda sadar, Anda melewati fase-fase baru, Anda terus naik dalam sekolah kehidupan. Dan setiap kali kita mau naik dalam sekolah kehidupan, Anda harus melewati yang namanya ujian. Nah, mari kita melihat masalah yang terjadi sekarang dari sudut pandang yang berbeda. Tidak usah melihat dari sudut pandang yang menakutkan, mengerikan. Ya, ada pakar ekonomi dunia berkata bahwa kejadian ini akan terjadi resesi ekonomi yang sangat parah, lebih parah dari kejadian-kejadian sebelumnya. Pernah di dunia ini terjadi satu kali pada tahun 1930 dan itu seluruh dunia mengalami resesi yang terparah, terburuk di cerita satu abad berjalan ini. Nah, prediksi pakar ekonomi ini bilang bahwa ini akan terjadi lagi dan mungkin lebih parah dari 1930 itu. Saya berpikir kalau yang bicara ini pakar di bidangnya, wow betapa mengerikan dunia ini. Saudara, pada tanggal 11 Maret WHO mengumumkan bahwa status pandemi global tentang COVID-19 ini. Saudara, kalau sudah pakai kata pandemi ini saudara, itu dalam bahasa medis, bahasa kesehatan, itu terjadinya wabah, suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak terjadi di seluruh negara. Jadi ketika WHO mengumumkan ini adalah pandemi, ini bukan main-main lagi. Saudara, makanya gereja Tuhan sekarang lagi benar-benar dibakar. Saya bilang minggu-minggu kemarin bahwa gereja Tuhan lagi diambil oleh Tuhan sendiri. Dengan begitu seluruh gereja Tuhan bersatu, Yesus jadi gembala agung kita dan kita tidak melihat merek gereja lagi, semua gereja lagi berdoa bersatu. Saya melihat ada hal yang baik terjadi. Nah, saya
dari hal ini saudara, saya terus melihat bahwa Tuhan kalau mengizinkan sesuatu terjadi, tidak mungkin dia tidak punya alasan. Saya percaya ada alasan. Saudara, kita lihat supaya kita mendapatkan pandangan dari sisi orang percaya atau gereja Tuhan. Ya, kita lihat dalam Yakobus 1, ini ayat yang gak asing lagi, setiap orang punya masalah baca ayat ini. Ya, Yakobus 1 ayat 2 firman Tuhan bilang begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow, dahsyat saudara. Ternyata ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, jangan langsung takut, jangan ciut. Kenapa? Karena itu ujian. Akan memperlihatkan iman kita. Akan memperlihatkan iman ibu bapak. Anda orang percaya atau tidak. Anda gereja Tuhan atau bukan. Anda punya Yesus, punya Tuhan yang hidup atau tidak. Akan kelihatan saat ini. Saudara, ini benar-benar memang goncangan atau cobaan, pencobaan yang terjadi. Bukan hanya di keluarga Anda, bukan hanya di keluarga kami. Tetapi di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di gereja kita, Kingdom Living Community. No, tidak, di mana-mana lagi mengalaminya sekarang. Dan makin lama makin kelihatan masalahnya. Saudara, makin ngeri sekarang kalau kita nonton dunia maya. Aduh, kadang dunia maya yang kita nonton saudara di Facebook, di media sosial, dimanapun juga. Kadang lebih ngeri dari dunia nyata saudara. Ya, makanya mari kita terus pakai cara pandang Tuhan. Kita lihat dari sisi yang berbeda. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan pasti punya rencana. Kalau seandainya pun ya, orang bilang sekarang prediksi ini sudah akhir zaman. Taruhlah belum akhir zaman. Tetap Tuhan punya rencana. Tuhan ingin melihat sesuatu dalam kehidupan kita. Nah saudara, dari ayat yang kita baca tadi saudara, ya, dalam Yakobus 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga cukup jelas, dia bilang sebab aku tahu, ya, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah saudara, makanya saya melihat saudara proses. Kita akan melihat saudara ya, proses Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan sekarang itu mulai muncul saudara. Ketika masalah mulai seperti sekarang itu mulai muncul. Saudara, ada 4 hal sederhana yang saya pelajari, saya lihat mulai muncul ke permukaan saudara. Makanya mari kita lihat hal yang pertama saudara. Mari ketika masalah ini datang, ketika cobaan ini datang, iman kita diuji. Dan akan dilihat iman kita apakah iman sejati atau bukan iman sejati. Kita lihat saudara, yang pertama akan kelihatan saudara. Ini menguji kekuatan kita saudara. Ya, apakah Anda sebagai gereja Tuhan yang pertama masih kuat atau sudah tidak kuat lagi? Atau Anda sekarang bergantung sama siapa saudara? Anda ketika mengalami hal seperti ini, ketika Anda mulai melihat teknik bisnis Anda mulai tidak mempan sekarang, ya keahlian skill Anda mulai tidak terpakai sekarang ketika kondisi seperti sekarang, semua jadi aneh sekarang. Ya, semua tatanan dunia ini sungguh-sungguh berubah saudara. Ya, Anda punya keahlian apapun, Anda bingung menggunakannya bagaimana dan bisa menghasilkan uang seperti apa. Pokoknya sekarang serba kacau saudara. Toh Anda orang hebat pun Anda nggak bisa apa-apa. Karena Anda nggak bisa keluar. Anda harus tetap tinggal di rumah. Karena kita harus menjaga virus itu jangan sampai mengganggu kehidupan dan kesehatan kita. Saudara, di saat seperti ini pertanyaan saya yang pertama, apakah Anda masih orang Kristen yang kuat? Apakah di saat seperti ini saudara, Anda masih bergantung sama manusia, bergantung sama deposito Anda, bergantung sama orang-orang yang berpengaruh di belakang Anda, bergantung dengan apapun dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa itu. Apakah Anda berasa Anda orang paling sehat, paling sakti, paling beriman dan apapun juga itu. Saya nggak tahu Anda bergantung di mana sekarang. Tapi pada prinsipnya disinilah kita akan melihat kita masih kuat atau tidak. Gereja itu masih berdiri atau tidak saudara. Makanya saya selalu mengingatkan buat jemaat kita, jemaat Tuhan di KLC Church. Ingat selalu bahwa kekuatan kita itu hanya ada pada Tuhan, katakan amin. Makanya ingat selalu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, katakan amin. Itu kekuatan kita saudara, pegang itu terus, pegang. Makin kuat badai di luar saudara, makin kacau dunia ini, harusnya kita makin kuat.
Kristen yang sejati akan kelihatan di sana. Saya pakai kacamata yang berbeda. Saya harus tetap terus kelihatan, bukan terus kelihatan kuat. Memang saya harus kuat. Karena Allah itu bagi Febri tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara. Yang kedua saudara, mari kita lihat. Ini saudara, ya proses ini saudara membuat kita bisa melihat, menguji kesatuan kita. Apakah gereja Tuhan masih bersatu dalam kondisi seperti ini atau main kiri, main kanan? Ada orang bilang nyalip di tikungan, saudara. Ya, apakah seperti ini gereja Tuhan Anda berjemaat makin bersatu atau makin kacau, saudara? Ini dilihat sekarang. Saudara, Anda akan melihat saudara mana orang yang benar-benar menghidupi value, menghidupi nilai-nilai yang dibangun di setiap komunitas Anda masing-masing. Kalau di Kingdom Living Community kami punya value namanya KLC1. KLC1 itu kami jabar satu-satu saudara. Dan semua nilai-nilai ada di dalamnya saudara. Saya melihat sampai hari ini puji Tuhan. Jemaat kami tetap kuat, komsel tetap kuat, departemen tetap kuat. Walaupun meeting lewat Zoom, komsel lewat Zoom, semua lewat Zoom. Ada pertemuan di udara. Tapi saya lihat sampai hari ini tetap solid. Saya lihat jemaat tetap mempertahankan nilai-nilai saudara. Ya, karena biasa di saat seperti ini saudara kelihatan gereja itu kuat dalam persatuan atau tidak. Itu kelihatan saudara. Kalau memang dia sudah punya value, sudah punya nilai, mau jadi apapun saudara dunia ini, gereja Tuhan tetap kuat, katakan amin. Karena ingat, Anda adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita ini kerajaan yang tidak tergoncangkan saudara, gereja Tuhan itu kuat. Di atas batu karang firman Tuhan bilang kita dibangun saudara. Dan alam maut tidak akan dapat menguasai kita, katakan amin saudara. Dengar, di saat seperti ini harus kelihatan bahwa kita makin bersatu. Saudara, ketika tantangan datang, masalah datang yang ketiga saudara, kita lihat saudara, ini menguji kesetiaan kita. Apakah gereja Tuhan masih setia atau tidak setia? Di saat-saat sulit seperti sekarang, saudara kelihatan gereja Tuhan yang benar dan tidak benar. Saudara, di saat-saat sulit seperti sekarang, saudara muncul yang namanya saudara pecundang atau pahlawan, saudara. Pecundang di saat seperti ini dia saudara main kasar. Pecundang di saat seperti ini dia mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Pecundang di saat seperti ini saudara dia mulai mencari-cari kesalahan. Saya mendapatkan telepon begitu banyak dari rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta, teman-teman saya. Terima kasih untuk Anda mempercayai saya. Dan kami sharing banyak hal tentang bagaimana mengatasi gereja di kondisi seperti sekarang. Ya, saya sharing apa yang terjadi di kami di KLC. Saudara, mereka bilang, wow Pak Feb, kenapa tidak terjadi apa-apa di KLC? Ya karena nilai kami kuat. Ya, dan di KLC itu saya tidak suka melihat ada pecundang, saudara. Di KLC itu semua pahlawan. Makin menderita kita makin kuat, kita makin bersatu, kita makin kokoh, saudara. Ketika di tempat lain, saudara, ketika ada tantangan, ada masalah, saudara, muncul semua para pengecut pecundang ini, saudara. Mulai menyerang pemimpin saudara. Saudara dengar di saat seperti ini Anda menyerang pemimpin. Anda salah total. Ini bukan tempat, ini bukan waktunya. Saudara, gembala Anda juga belum tentu salah. Dia lagi bergumul buat saudara. Lagi berdoa buat jemaat. Dan gembala juga mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengunjungi saudara. Tidak bisa pergi ke rumah mendoakan saudara. Karena kondisi. Tapi hatinya begitu mencintai saudara. Saya dapat banyak masukan dari teman-teman hamba Tuhan. Hati saya sebenarnya bersedih. Tapi saya bersyukur di Kingdom Living Community saya melihat dari poin yang ketiga ini. Ujian tentang kesetiaan di komunitas kami itu sangat kelihatan. Gereja Tuhan dengar saya. Di saat seperti ini poin yang ketiga ini sangat penting. Anda kelihatan Anda setia atau Anda tidak setia. Anda pahlawan atau Anda pengecut. Kalau Anda seorang pahlawan di kondisi seperti ini Anda akan makin kuat mempertahankan persatuan itu. Kalau Anda seorang pahlawan saudara di kondisi seperti ini Anda benar-benar muncul untuk menjaga kesatuan, menjaga nilai, menjaga spirit dan terus membangun dan saling mendukung dan saling mendoakan di dalam komunitas. Itu baru benar. Saudara dengar, di saat seperti ini akan kelihatan mana yang murid dan mana yang sekedar pengikut.
Kalau murid dia pasti pahlawan. Dia pasti lebih memilih berkorban bukan lari saudara. Kalau pengecut dia akan lari. Dia bukan murid, dia cuma sekedar pengikut di gereja. Selama ini dia hadir di gereja kita tapi dia cuma memenuhi bangku. Dia tidak mendapatkan nilai. Dia tidak mendapatkan impartasi hidup karena dia hidup bukan sebagai murid. Tapi kalau murid di saat seperti ini, di poin yang ketiga, wow dia makin kelihatan. Kesetiaannya saudara makin teruji. Yang terakhir saudara, di saat seperti ini saudara, seperti firman Tuhan bilang tadi, ini cuma ujian iman kita. Anda akan lihat saudara, ini akan menguji kepercayaan kita. Ya, di saat seperti ini kepercayaan kita tuh ke siapa tuh diuji saudara. Anda masih mau mempercayai Tuhan atau tidak? Anda selama ini sebenarnya trust sama Tuhan atau believe? Kalau saya mau bilang sama saudara, di saat seperti ini Anda harus trust sama Tuhan. Dan believe kepada tim saudara, kepada family saudara, kepada komunitas saudara. Anda harus believe, Anda harus taruh kepercayaan satu dengan yang lain. Tetapi kalau kepada Tuhan Anda jangan sekedar believe, Anda harus trust. Anda harus menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara, orang mulai lari, orang mulai panik, orang mulai cari perlindungan, orang mulai numpuk barang, orang mulai nimbun ini, nimbun itu. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau Anda gereja Tuhan, ingat ini cuma ujian. Satu kali kelak ini akan lewat, badai pasti berlalu. Ketika badai berlalu Anda dapat pelajaran yang baik. Di tahun 2020, di bulan sekian, di tanggal sekian kami mengalami hal yang sangat parah di dunia. Tapi kami masih ada saat ini, masih bisa menceritakan ke anak cucu kita bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Karena kita tetap percaya kepada Dia. Amin saudara. Makanya 4 poin ini saya berdoa ya, supaya benar-benar ketika kita mengalami ujian, ya kita melewati badai ini saudara. Kita lihat sekarang apakah di komunitas kita, di gereja kita makin kuat ya. Apakah kita makin memiliki roh kesatuan? Apakah kita makin setia? Apakah kita makin percaya Tuhan atau tidak? Saudara, firman Tuhan bilang dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengorbankan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Oh, bukan mengorbankan, mengokohkan kamu seketika lamanya. Saya waktu baca ayat ini saudara, saya merasakan wow, kayak ada spirit yang luar biasa saudara. Ini pembelaan Tuhan yang sangat nyata. Dengan ayat ini saudara, Anda mau percaya siapa lagi selain Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup? Saya nggak tahu masalah Anda, mungkin Anda bukan cuma sekedar mengalami masalah tentang COVID-19, mungkin Anda mengalami masalah ekonomi. Atau mungkin Anda sudah punya sakit bawaan saudara, sudah punya sakit pengantar. Ya, dan Anda begitu ragu sekarang, mungkin Anda punya penyakit jantung, hipertensi, apalagi gagal ginjal, diabetes, apapun yang berbahaya dengan COVID-19. Saya mau bilang sama saudara, dengar ayat ini. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jangan takut Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saudara, satu ayat lagi buat saudara yang boleh menjadi berkat supaya Anda boleh melewati masa-masa proses ini. Saudara dengar, 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow saudara, kabar gembira bagi kita ternyata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu cuma pencobaan-pencobaan biasa. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Apa yang menjadi masalahmu minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, hari-hari ini? Apakah kau mulai mengalami krisis pangan?
Apakah engkau mulai mengalami krisis ekonomi? Engkau mulai mengalami krisis kesehatan? Dengar saya. Ya, apapun itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Amin, saudara. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Supaya saya dan saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini mampu menanggungnya, kata firman Tuhan. Aku berdoa, saya berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh terjadi bagi semua jemaat Tuhan KLC dimanapun berada, dan bagi semua pemirsa yang lagi nonton live streaming kami saat ini. Terjadi di dalam nama Yesus. Dengar, pencobaan itu pencobaan yang biasa. Amin, saudara. Dan jangan lupa ini adalah ujian iman bagi kita. Mari kita muncul sebagai murid Kristus, bukan sebagai pengikut. Haleluya. Saya berdoa buat saudara firman Tuhan ini. Tuhan, aku berdoa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming ibadah kami minggu ini. Dan aku berdoa bagi semua jemaat KLC dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Biar ada satu kebenaran yang muncul di hati kami. Kami menyadari bahwa ini proses untuk ujian iman. Biar kami naik level. Biar kami muncul sebagai murid-murid sejati. Aku berdoa bagi semua jemaat KLC. Kami sudah di training, kami sudah dimuridkan bertahun-tahun. Ini waktunya aku berdoa. Mereka adalah murid-murid yang luar biasa. Mereka akan muncul seperti fajar. Terjadi di dalam nama Yesus. Tidak ada ketakutan dalam hidup mereka. Karena firman Tuhan ini akan menyertai, membekali mereka minggu ini. Mereka sadar bahwa proses ini hanya sementara. Dan ini adalah ujian. Untuk semua jemaat KLC naik level. Dan semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, siapapun engkau, Bapak Ibu, anak-anak muda yang terkasih, engkau akan naik level. Jadi dengar, jangan takut. Jangan takut, ini hanya ujian. Dan Tuhan terus bersama-sama dengan engkau. Thank you God. Mari tutup matamu. Tutup matamu, saya rindu sebelum kita akhiri ibadah ini. Saya rindu kita mau berdoa untuk bangsa ini. Kita terus berdoa untuk Indonesia. Kita terus berdoa untuk tenaga medis. Ya, saya rindu saat ini kita mau fokuskan doa kita ya untuk COVID-19 ini, virus ini ya yang lagi melanda dunia. Jadi karena virus ini, saya rindu Bapak Ibu yang ada di rumah dan kami yang ada di studio, kami mau berdoa bersama-sama. Kita fokuskan doa kita kepada dua hal. Yang pertama, kita doakan pemerintah kita. Ketika ada yang menghujat, ketika ada yang mencela mereka, mari kita doakan biar mereka kuat, mereka penuh hikmat. Mereka mampu mengatasi bangsa kita Indonesia, bangsa yang besar ini. Karena COVID-19 ini. Dan mari kita berdoa, pokok doa yang kedua. Kita mau berdoa secara khusus buat para tenaga medis yang menjadi pahlawan di depan kita saat ini. Oh, kita doakan supaya mereka tetap diproteksi Tuhan. Kita berdoa supaya lembaga kesehatan Indonesia ini tidak sampai chaos. Ada kasih karunia Tuhan di dalamnya dan semua bisa teratasi karena mereka penuh dengan hikmat Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah, engkau boleh duduk, engkau boleh berdiri, terserah engkau. Tapi saya rindu engkau masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Tutup matamu, tutup matamu. Kau pandang Tuhan. Thank you God. Haleluya. Yes Lord. Dalam jalan ku lihat Tuhan. Dalam hidupku telah ku lihat Tuhan. Walau di tengah badai, ku kan tetap pegang janjimu. Saudara, saya ingat pujian ini. Ya, waktu saya tulis pujian ini saya yang tulis. Waktu saya tulis pujian ini, itu dalam kondisi saya sakit waktu itu, saya masih ingat. Dan saya sakit sampai ke Johor. Cek periksa semua saudara. Ya, karena ada sakit yang saya alami yang begitu benar-benar kronis di dalam hidup saya. Saya sampai gak berdaya lagi waktu itu. Di saat keputusasaan saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan sudah seperti ini. Kenapa saya mengalami sakit ini? Saudara, sakit saya itu cukup kronis ya waktu itu, cukup parah maksudnya waktu itu. Tak usah diceritakan itu sakit apa.
Tapi intinya saya memang harus sampai berobat sampai ke Malaysia waktu itu. Saudara, dan saya ada di ruangan gereja. Saya duduk di piano dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya telah lihat Tuhan. Saya telah lihat Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Tapi di hati kecil saya bertanya begini, Tuhan kenapa saya masih mengalami seperti ini? Itu maksudnya. Waktu saya bertanya, Tuhan bilang begini, Febri kamu hanya perlu percaya, percaya dan tetap percaya. Waktu Tuhan bilang itu saya mendapatkan satu alunan musik yang luar biasa. Makanya refnya jadi hatiku percaya, percaya dan tetap percaya. Nah sebelum ref pujian ditulis, saya lagi bicara-bicara dengan Tuhan. Saya bilang, telah kulihat Tuhan dalam jalan, telah kulihat Tuhan dalam hidupku, telah kulihat Tuhan. Walau di tengah badai, Ku kan tetap pegang janji-Mu. Dan Tuhan bilang di saya, kuat, percaya Feb dan tetap percaya. Hatiku percaya, percaya dan tetap percaya. Hatiku percaya, percaya, percaya dan tetap percaya. Walau di lembah gelap, walau di tengah badai, ku tetap percaya. Saudara, waktu Anda menyanyikan pujian ini, saya rindu Anda merasakan sesuatu, ada makna yang luar biasa dalam pujian ini. Karena saya menulisnya waktu saya hanya paksa untuk berdiri saat itu. Saya nggak bisa bangun dan saya bangun. Sesudah saya tulis pujian ini, saya nyanyikan berulang-ulang. Saya mengalami mujizat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya pergi sampai ke Johor, check up semua dan saya pulang dari Johor. Semua organ saya baik. Tidak ada masalah dalam tubuh saya. Saya bersuka lewat pujian ini Tuhan menyembuhkan saya. Saat ini saya rindu lewat pujian ini waktu kita menyanyikannya. Bangsa ini pulih, yang sakit sembuh. Anda yang mendengarkan pujian ini, Anda juga mengalami kesembuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Telah kulihat Tuhan dalam jalanku, telah kulihat Tuhan dalam hidupku, telah kulihat Tuhan. Walau di tengah badai, ku kan tetap pegang janji. Mari jemaat Tuhan yang di rumah sama-sama nyanyikan puji, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, percaya dan tetap percaya. Hatiku percaya, percaya dan tetap percaya. Katakan, walau di lembah gelap, walau di tengah badai, ku kan tetap. Sekali lagi dengan imanmu katakan, hatiku percaya, percaya, percaya dan tetap percaya. Hatiku percaya, percaya dan tetap percaya. Walau di lembah gelap, walau di tengah badai, ku kan tetap. Dengan setengah suara sing
singers nyanyikan ref pujian ini, katakan hatiku percaya. Percaya. Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan, untuk itu pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kami bersatu hati dengan seluruh gereja Tuhan yang ada. Kami berdoa biar kasih karunia Tuhan turun bagi bangsa Indonesia. Berkati pemerintah kami Tuhan. Biar hikmat-Mu, ketetapan Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan ada bagi pemerintah kami. Dari presiden, dari yang tertinggi sampai aparat perdesaan Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan mereka, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, kami percaya itu baik di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami imani pemerintah bangsa kami kuat bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Mereka penuh hikmat, mereka bijak dalam mengambil keputusan dan ketetapan-ketetapan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis kami, para dokter, para perawat, para relawan dari TNI, Polri, PMI, dan siapapun juga yang terlibat sebagai relawan tenaga medis. Tuhan, dari studio ini kami berdoa bersama dengan seluruh jemaat, bersama dengan seluruh pemirsa yang lagi bersama-sama dengan kami di ibadah live streaming ini. Kami berdoa Tuhan buat seluruh tenaga medis kami. Kasih karunia-Mu turun dalam hidup mereka. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, berjaga-jaga atas kehidupan mereka. Sehingga mereka dalam tudung dan perlindungan Tuhan sempurna terjaga. Tuhan, kami berdoa dan kami perintahkan, kami pastikan bahwa tenaga medis Indonesia tidak akan chaos, tidak akan hancur karena mereka penuh hikmat Tuhan dan Tuhan berjaga-jaga bersama dengan mereka. Dari Menteri Kesehatan kami serahkan dalam kuat kuasa Tuhan. Para dokter kami serahkan dalam kuat kuasa Tuhan. Para perawat kami serahkan dalam kuat kuasa Tuhan. Para tenaga bantuan medis yang ada Tuhan, para relawan, semuanya dilindungi Tuhan, diproteksi Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, semua kebutuhan medis kami berdoa dicukupkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa secara khusus bagi semua pasien kami yang positif COVID-19, PDP, ODP, dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Biar anugerah dan tangan Tuhan, oleh darah dan gembala, oleh bilur-bilur Yesus, mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami perintahkan itu dengan iman Tuhan, kami percaya terjadi di dalam nama Yesus. Kau yang ada di rumah sakit lagi menyaksikan live stream ini, aku berdoa imanmu menyembuhkan engkau sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Dan siapapun yang sakit saat ini kami berdoa mengalami sembuh, mengalami kesembuhan itu. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu. Kami percaya segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Kami percaya bahwa segala yang dikerjakan Tuhan itu baik adanya. Untuk itu Tuhan, aku berdoa, aku menyerahkan seluruh jemaat kami Kingdom Living Community, dimanapun berada saat ini, dalam perlindungan dan dalam proteksi Tuhan. Semua komsel kami diberkati Tuhan. Komsel kami di Tondano, di Manado, di Bolsel, Tuhan, di Minut, semua diberkati Tuhan, di Bitung. 14 komsel kami dimanapun berada, dalam kasih karunia Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Sepanjang minggu ini mereka dijagai Tuhan, mereka dihentar Tuhan. Dan aku berdoa seluruh pemirsa yang ada, yang mendengarkan live streaming kami saat ini, Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada, kau juga mengalami berkat yang sama, kasih karunia yang sama terjadi atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Walau di lembah gelap, walau di tengah badai, ku kan tetap percaya. Bapak Ibu yang dalam rumah masing-masing saat ini tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Tutup matamu, kau angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, kami sudah selesai dengan ibadah live streaming kami saat ini. Kami percaya ketika kami berhenti, roh Tuhan tidak berhenti.
tetap bicara di setiap hati jemaat dan siapapun yang mendengarkan kabar sukacita minggu ini. Untuk itu kami berdoa agar supaya tinggal tetap kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami mau terima berkat Tuhan yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, kau yang ada di rumah, kau yang dimanapun saat ini, dengarkan firman Tuhan yang aku berdoa, biarkan firman Tuhan ini terjadi atas hidupmu. Aku berdoa biar semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu memenuhi hati dan pikiranmu. Terjadi engkau terima dalam nama Yesus. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan bercahaya seperti bintang. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarmu merambat sampai ke batang air. Engkau tidak takut dengan tahun-tahun kering. Sebab apapun yang kau minta dan kau doakan, Tuhan buat terjadi. Kau terima itu dengan iman minggu ini. Terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan minggu ini, sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Ibadah kita sudah selesai, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami, ibadah online Kingdom Living Community. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian kita semua yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Berikut beberapa penyampaian menjadi informasi kita untuk kegiatan sepanjang minggu berjalan. Untuk komsel akan diadakan secara online. Untuk informasi waktu dan link atau media yang dipakai akan diinformasikan oleh setiap PKS di grup-grup komsel masing-masing. Dan minggu depan kita akan bertemu dalam ibadah yang luar biasa. Kita bersyukur minggu depan kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru, bulan Mei. Ibadah akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Satgas Pastoral Care dan PKS akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu untuk membagikan roti dan anggur perjamuan yang akan kita pakai di hari Minggu dalam ibadah dan perjamuan. Untuk Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan bisa menyalurkan pemberian Bapak Ibu melalui nomor rekening gereja BCA 0530 14 kali 30. Untuk pelayanan Pastoral Care atau informasi yang lainnya Bapak Ibu bisa menghubungi kantor gereja, Bapak Ibu bisa melihat nomor teleponnya ada di sini juga. Demikian informasi kegiatan kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.